wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua STKIP PGRI Bangkalan Bapak Fajar Hidayatullah MBD. Yang terhormat WK1 bidang akademik Bapak Buadin Hasan MBD yang saya hormati, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Rizky MBD yang saya hormati, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Khairul Anwar MBD, segenap jajaran Kaprodi, mohon maaf Kabiro, Kaprodi, Kepala Bagian, dan segenap jajaran dosen yang saya hormati. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, pada yang kesempatan yang penuh nikmat ini, Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka sosialisasi pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen. Semoga pada pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik dan nanti hasilnya akan menjadi hasil yang baik juga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Sang Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengoptimalkan waktu, marilah acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua STKIP PGRI Bangkalan kepada beliau Bapak Fajar Hidayatullah MBD, disilahkan, dan sekaligus pengarahan. Baik, terima kasih Pak Sakrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para wakil ketua, yang saya hormati seluruh ketua prodi yang turut hadir, yang saya hormati kepala bagian yang juga turut hadir, serta para dosen sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk turut hadir dalam acara sosialisasi kali ini. Seperti yang tertuang dalam surat undangan yang disampaikan oleh Kepegawaian, agenda hari ini adalah sosialisasi terkait pengakuan hasil angka kredit dosen, penilaian angka kredit dosen. Ini saat ini akan menjadi hal yang penting untuk dosen-dosen sekalian ketahui, karena pengakuan penilaian angka kredit dosen ini sepertinya hanya bisa diajukan pada jadwal-jadwal tertentu yang sudah ditentukan oleh L2 Dikti Wilayah 7. Dan kinerja Bapak Ibu sekalian sepertinya juga tidak bisa dilaporkan seperti dulu lagi saat pengajuan jadmik baru ditulis semua. Nah, dengan program ini sepertinya L2 Dikti Wilayah 7 tidak akan mengakui kinerja yang tidak dilakukan pengajuan atau pengakuan penilaian angka kredit dosen. Jadi kinerja yang tidak dilaporkan sesuai jadwalnya ya tidak akan bisa diklaim ke kinerja pada jabatan akademik maupun LKD BKD. Sepertinya seperti itu. Makanya dari itu ini hal yang penting bagi Bapak Ibu dosen sekalian, terutama yang ingin terus meningkatkan karirnya, terutama jabatan akademiknya. Ini ya alhamdulillah sih hampir 50% yang hadir dari total 67 dosen. Jadi semoga yang turut hadir di
kegiatan sosialisasi ini adalah dosen-dosen yang benar-benar punya motivasi kuat untuk meningkatkan karirnya, terutama jabatan akademik dosennya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti detailnya juga akan diterangkan oleh Pak Sakrim. Pak Sakrim ini memang sudah lama kita koordinasi dengan L2 Dikti wilayah 7. Saya sampai nanya berkali-kali ke Pak Sakrim, ini regulasi ini kapan mau disosialisasikan oleh Pokja Ketenagaan, dijelaskan nanti akan disosialisasikan. Ternyata baru kemarin selesai disosialisasikan dan hari ini langsung disampaikan oleh Pak Sakrim. Jadi langsung gercep Pak Sakrim kemarin baru dapat sosialisasi dari L2 Dikti wilayah 7 dan sekarang langsung disosialisasikan. Karena juga ada tanggal deadline dari L2 Dikti wilayah 7 yang kemarin disosialisasikan tanggal 12 April juga harus segera diselesaikan pengakuan penilaian angka kreditnya. Nah, jadi harap Bapak Ibu dosen sekalian mencermati apa yang akan disampaikan oleh Pak Sakri. Itu sedikit, terima kasih kurang lebihnya atau kurang tepatnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberi sambutan dan sekaligus pengarahan. Selanjutnya pengarahan dari Kuarta 1 apabila berkenan Bapak Kuarta 1. Baik, terima kasih Pak Sakrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua SDKIPP Gerbang Kalan dan juga yang saya hormati para wakil ketua serta seluruh kaprodi dosen di lingkungan SDKIPP Gerbang Kalan. Alhamdulillah kemarin dari Kementeriannya LLDT wilayah 7 sudah melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi tersebut merupakan bagaimana penilaian angka kredit dosen dalam penyesuaian usulan jabatan akademik dosen sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, yang pada hari itu diikuti oleh bagian kepegawaian dan hari ini disosialisasikan kepada seluruh dosen di lingkungan SDKIP PGRI Pangkalan. Harapannya nanti seluruh dosen bisa menyimak secara maksimal hingga apa yang menjadi informasi menjadi sebuah masukan bagi kita semua dalam rangka penilaian usulan jabatan akademik bagi dosen, karena kalau menurut informasi yang saya peroleh itu nanti per 12 April kita harus sudah terlaporkan di LLDT di wilayah 7. Maka dari itu harapannya kepada seluruh dosen untuk mengikuti acara sosialisasi ini secara seksama, kemudian nanti apa yang menjadi tanggung jawab dan menjadi tugas kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan dari pihak kepegawaian. Selanjutnya kami langsung serahkan kepada kepegawaian sehingga nanti jalannya proses sosialisasi ini tidak terlalu lama, namun materi yang disampaikan dapat kita terima secara maksimal. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wadin yang telah memberikan pengarahan untuk Bapak Waka 2, Waka 3 nanti selanjutnya bisa memberi arahan setelah diskusi. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi sedikit
Tetapi yang perlu difokuskan sekarang itu adalah teknis pelaksanaannya atau pengerjaannya. Yang saya hormati seluruh dosen TKIP Bangkalan, alhamdulillah setelah saya kemarin mengikuti kegiatan BIMTEK yang dilakukan oleh Kooperatif 7. Alhamdulillah pada saat ini, pada pagi ini bisa disosialisasikan. Tetapi perlu disampaikan juga di grup LLDikti masih banyak istilahnya informasi-informasi yang belum sempurna. Banyak perguruan-perguruan tinggi yang masih tanya template, kemudian tanya materi. Artinya STKIP Bangkalan maju selangkah untuk tepat waktu mengumpulkan apa yang dihimbau oleh Kooperatif 7. Pada hari ini yang perlu saya sampaikan difokuskan kepada dua hal. Yang pertama adalah pengakuan hasil penilaian angka kredit. Kemudian yang kedua adalah pengajuan jabatan akademik. Bapak Ibu, saya ulangi bahwa pada saat ini saya hanya fokus kepada pengakuan, kemudian yang kedua pengajuan. Karena ini yang menjadi tolak ukur dan ini yang menjadi pekerjaan kita sampai hari Rabu. Hari Rabu tanggal 12 April itu sudah harus dikumpulkan ke LLDikti 7. Artinya paling tidak hari Senin harus sudah selesai. Sehingga saya tidak akan menyampaikan panjang lebar terkait dengan materi secara teoritis, tetapi secara praktiknya nanti yang mungkin perlu didiskusikan. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah transisi Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 dan Permen PAN RB nomor 17 tahun 2013. Ini adalah transisi ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah di permen yang baru ini, Permen PAN RB nomor 1 tahun 2017 ini ada peraturan yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan oleh PT, khususnya dosen dari PT yang dikumpulkan, ditargetkan pada tanggal 12 April nanti mendatang. Saya langsung kepada teknisnya saja, karena secara materi oleh LLDikti sudah disampaikan. Artinya sifatnya sekarang itu adalah diskusi. Apa yang saya sampaikan, kemudian nanti apa yang istilahnya bisa ditafsirkan atau bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu, mari kita ditanyakan di dalam forum ini. Jadi saya langsung mengacu kepada ini. Bagi dosen yang sedang mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dan yang tidak mengajukan usulan pangkat atau jabatan fungsional namun memerlukan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional di kemudian hari, harus mengajukan pengakuan hasil PAK kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember setelah terbit Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini. Ini adalah yang disampaikan tadi itu, poin pertama yang difokuskan adalah kepada pengakuan. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, bagi dosen yang sedang mengusulkan kenaikan jabatan pangkat fungsional atau yang tidak mengajukan
usulan pangkat atau jabatan fungsional, namun memerlukan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional di kemudian hari, harus wajib mengajukan pengakuan hasil PAK. Kalau tidak melakukan, apa dampaknya Pak? Misalkan, kalau tidak melakukan, maka dari jabatan terakhir, baik jabatan asisten ahli atau tenaga pengajar, jika ini tidak dilakukan oleh Bapak Ibu, maka dianggap hangus. Dianggap hangus. Artinya ini sampai tanggal 31 Desember yang diakui, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2023 ke atas. Jadi selebihnya misalkan ada Bapak Ibu TMT-nya, asisten ahlinya dari 2014 sampai tanggal 30 Desember ini, jika Bapak Ibu tidak melakukan pengakuan angka kredit, maka dianggap hangus. Sehingga yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang adalah mengerjakan pengakuan ini. Nah, sekarang langsung kepada apa saja yang harus dilakukan. Atau ada pertanyaan misalkan, ini bagi semua dosen, ini bagi seluruh dosen. Kalau yang mengajukan masih di LLDT bagaimana Pak? Kalau yang sekarang mengajukan sudah penerbitan PAK bagaimana? Ini mungkin sebenarnya di materi di YouTube-nya sudah dijelaskan. Tapi di sini saya akan jawab kalau misalkan ada pertanyaan. Ini semua dosen, baik yang tugas belajar atau yang tidak tugas belajar, sama-sama harus melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan, maka PUM yang dari TMT-nya Bapak Ibu itu tidak akan bisa diklaim. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, ini landasan hukumnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini kepada poin-poin pentingnya. Jadi nanti masuk kepada teknis pelaksanaannya bagaimana, mengerjakannya bagaimana. Nah, sekarang saya akan masuk mekanisme pengakuan hasil PAK dan penetapan angka kredit dosen. Mekanismenya seperti apa? Nah, jadi di sini sudah saya sampaikan tadi di awal, mekanisme pengakuan hasil PAK dan penetapan angka kredit dosen. Yang pertama, dosen menyusun daftar kegiatan dan angka kredit terhitung mulai tanggal TMT SK PAK terakhir. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai SK PAK terakhir atau tenaga pengajar mulai dari diangkat menjadi dosen. Kenaikan jabatan fungsional, kenaikan pangkat sampai dengan 3 Desember 2022. Ini artinya Bapak Ibu menyusun, seperti saya contohkan, misalkan ada dosen A, TMT-nya dari 2014 misalkan. Jadi yang harus disusun, yang harus dilakukan, yaitu dari 2014 sesuai dengan TMT itu sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022. Yang 2023 Pak, maka nanti yang 2023 ini tapi masih belum keluar istilahnya permennya. Nanti akan ada aturan baru, sepertinya seperti itu. Tetapi yang perlu dilakukan dosen saat ini adalah melakukan pengakuan angka kredit mulai dari TMT terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, ini mengacu kepada PAK 2019 sebelumnya sesuai dengan format lampiran A, pendidikan, lampiran B, penelitian, lampiran C, pengabdian masyarakat, dan D, penunjang. Nah, di sini nanti ada format Bapak Ibu. Jadi formatnya memang sudah diberikan dari LLDT. Hampir sama dengan DUPA, tetapi ini lebih ringkas. Kalau di DUPA itu kan harus buktinya, kemudian buktinya juga harus disiapkan. Tetapi ini hanya angka-angkanya saja.
saya langsung kepada, karena ini adalah lampiran A pendidikan, lampiran B penelitian, maka saya langsung masuk kepada contohnya. Ini Bapak Ibu. Ini lampiran A. Lampiran A ini sebenarnya hampir sama dengan Dupa, tetapi ini template yang artinya tidak bisa dirubah karena ini adalah template yang dari LLDP. Di sini identitas harus diisi, kemudian di sini pendidikan, ya pendidikan formal. Saya berikan misalkan satu contoh, dosen yang baru lulus S3, tentu kan kalau masih belum mengajukan jabatan akademik kan ini masih ini. Jadi di sini harus ditulis karena ada hukumnya. Di sini harus ditulis. Kemudian melaksanakan pendidikan, melaksanakan pembimbingan, ini sama sebenarnya, hampir sama dengan Dupa. Ini yang harus diisi oleh Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan di awal, mulai dari TMT terakhir. Diisi oleh Bapak Ibu lengkap. Kemudian setelah diisi, dan pengisiannya pun sama seperti proses pengajuan jabatan akademik. Jadi Bapak Ibu mengacu kepada POPAK yang 2019 itu. Kemudian nanti ditunjukkan juga kepada tim PAK. Bisa. Ya. Kemudian yang di prodi di sini kan ditandatangani prodi. Kemudian nanti laporannya juga akan ditandatangani oleh pimpinan. Jadi yang disampaikan oleh LLDP, maka Bapak Ibu perlu istilahnya melakukan secara cermat, betul-betul teliti, kemudian dikoreksi oleh Timpak dan oleh pimpinan juga. Kemudian ini contohnya. Di sini nanti saya share juga Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah ada template, ada contohnya. Contohnya misalkan di dalam pendidikan, misalkan ini. Sama Bapak Ibu. Ini misalkan mengajar berapa SKS, di sini sudah jelas semua. Nanti selebihnya kita diskusi. Yang tidak dipahami bisa kita diskusikan secara bersama-sama, karena ini deadline-nya hari Rabu itu sudah harus dikumpulkan ke LLDP. Paling tidak Senin Bapak Ibu sudah 80%, karena ini dari masing-masing dosen ini harus direkap oleh kepegawaian. Jadi nanti nilainya ini akan direkap oleh kepegawaian. Kemudian sudah ada template-nya juga, masing-masing dosen, misalkan ada 60 dosen, jadi rekapannya 60 dosen dari masing-masing kum itu. Kum A, kum B, kum C, dan lain sebagainya. Ini istilahnya, makanya paling tidak hari Senin Bapak Ibu sudah istilahnya progresnya sudah 80%, kalau bisa selesai. Karena kepegawaian juga harus mengerjakan secara secara intens juga, karena harus input dari hasil yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Itu kemudian terkait dengan ini, karena ini adalah teknis, bagaimana Pak caranya nanti saya menilai, kemudian termasuk penelitian seperti apa? Hampir sama dengan penelitian pengajuan jabatan akademik. Angka kreditnya, misalkan sebagai penulis 1 berarti nilainya berapa. Tetapi nanti perlu dikonsultasikan ke kepegawaian, nanti kami juga konsultasikan ke pimpinan. Kemudian ini saya kembali ke sini.
Sorry. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya di sini slide-nya kan sudah lengkap. Nah, ini Bapak Ibu. Ini template ini adalah template dari LLDT. Ini pelaporan pengakuan angka kredit dari perguruan tinggi ke LLDT wilayah 7 paling lambat Rabu 12 April. Artinya apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul murni dari LLDT 7. Sehingga kalau misalkan hari Rabu hari Selasa harus sudah terkumpul dan direkap, kemudian kepegawaian juga membuat pengesahan, kemudian berkas-berkas yang lain sehingga nanti berkas ini bisa dikumpulkan ke LLDT sesuai dengan template yang sudah ada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah saya buka forum diskusi. Forum diskusi ini apabila Bapak Ibu ingin ditanyakan, kemudian nanti bisa pimpinan juga memberi arahan. Saya buka untuk hari ini. Yang pertama dari unsur pimpinan dan Kaprodi untuk bertanya. Selanjutnya nanti dari dosen. Saya satu pertanyaan aja Pak Sakrim. Siapa Pak? Mohon izin, saya mau bertanya Pak Sakrim. Oh, masih pimpinan dulu ya? Ya. Pengajuan Jadi, lektor oke. ada 15 sampai 17-an orang. Itu kan rata-rata TMT lektornya antara November sampai Januari. Sedangkan tadi pengajuannya dari TMT terakhir sampai 31 Desember 2022. Berarti yang TMT-nya lektornya Januari, Desember, November, cuman yang Januari tidak usah belum melakukan pengakuan ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau SK saya November, misal saya SK lektornya November TMT-nya, tetapi Desember belum ada kinerja, berarti apakah juga tidak usah melakukan pengakuan yang akan dikumpulkan? Sudah Pak, itu dua Pak. Saya langsung jawab ya Bapak. Ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan kasusnya saya. Tetapi perlu dilihat juga, maksudnya ini untuk pengakuan ini kan bukan hanya penelitian, tetapi dari pengajaran, dari 4 A, B, C, D itu. Ya. Kalau pengajarannya memang ada, maka perlu dilakukan. Kalau pengajar, siapa? Yang SK TMT-nya November. Kalau yang SK TMT lektornya Januari, TMT terakhir. Yang SK lektornya Januari itu informasinya akan mengikuti peraturan yang baru. Jadi informasinya sementara tidak wajib melakukan pengakuan. Di bawahnya itu maka wajib melakukan pengakuan. Oke. Dah. Ya. Terima kasih Pak Sakrim, sudah cukup jelas. Sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Rendra itu. Pak Rendra. Barangkali Kaprodi, monggo, saya kan unsur dosen. Ya. Pak Buadin itu. Bapak, ya, siap Pak Buadin. Baik, terima kasih Pak Sakrim. Satu pertanyaan dari saya, ini terkait dengan pengakuan. Di sini saya kan tugas belajar Bapak ya. Nah, namun TMT Pak terakhir saya itu per Februari 2021. Nah, kemudian di September 2021 saya sudah beralih menjadi tugas belajar. Nah, berarti ada satu rentang 1 semester yang bisa diakui baik dari penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Nah, setelah itu
per September 2021 saya sudah tugas belajar. Maka bagaimana nanti pengakuan di pengajarannya Bapak? Pengajaran, penelitian, dan pengabdiannya. Apakah diakui atau bagaimana? Apa hanya satu semester yang semester genap di 2021 tersebut? Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Waka, yang disampaikan oleh Ibu Maya kemarin kemudian dengan Pak Oni juga dan juga sesuai dengan aturan. Jadi semuanya yang di bawahnya tanggal 31 Desember maka wajib dilaporkan semua. Wajib dilaporkan semua. Kemarin juga ada pertanyaan bagi yang tugas belajar. Yang tidak melaporkan itu hanya yang pensiun saja sepertinya. Jadi harus dilaporkan semua. Karena nanti kalau Bapak akan mengajukan kenaikan jabatan atau pengajukan jabatan akademik, maka itu tidak bisa diklaim kalau tidak dilaporkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Dewi. Ya. Dari unsur prodi barangkali ada, atau saya lanjutkan ke Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Oke, baik Pak Sakrim, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini pertemuan kali ini memang sebelum-sebelumnya yang saya harapkan gitu ya, karena kita harus satu visi dan misi di mana untuk pengajuan pengakuan kredit dari dosen ini tidak ketinggalan gitu ya, karena apalagi dari sosialisasi kemarin itu disampaikan bahwa terakhir adalah tanggal 12 April. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait pengakuan angka kredit ini berdasarkan dari YouTube tadi kan ya. Sekarang bagaimana tindak lanjut dari STKIP sendiri, lembaga sendiri. Artinya gini, tadi disampaikan bahwa yang menandatangani atau yang menilai itu kan diserahkan kepada PT-nya sendiri ya. Kemudian yang dikirimkan ke LDK bukan surat pernyataan bagian pendidikan, penelitian, pengabdian, tapi sudah rekapitulasi dari lembaga yang ditandatangani oleh Ketua STKIP yang dikumpulkan ke LDK. Kemudian LDK sudah mempercayai bahwa PT sudah melakukan penilaian, di mana kita kan punya tim penilai PAK ya. Nah, ini dengan batas waktu sampai 12 April ini, kami butuh arahan dari tim PAK, apa saja yang harus kami sediakan, terutama untuk mengisi form-form di bagian A, B, dan C, dan D tadi. Nah, kemudian apakah misalkan ya mungkin kalau yang seperti saya ya, sudah mohon izin. Kalau telepon mungkin sama. Ya, kayaknya ada suara lain. Kita punya telepon solar play. Operator mungkin bisa unmute Bu Ria. Dengan ini. Oke, saya lanjutkan saja. Ayo kok unmute ya, di mute ya. Pak Rendra biasa suka mute. Oke, saya lanjutkan. Di mana kayak kalau seperti saya ini Pak ya, kan data sudah saya punya semua karena barusan saya pengajuan gitu. Paling saya menambahkan hal-hal yang tidak ada di Dupa kemarin, paling sedikit. Padahal kan ada dosen yang misalkan seperti Bu Manah mulai dari 2000 berapa itu belum ngajukan, dia harus mengumpulkan semua kan. Nah kemudian kalau seandainya misalkan tim PAK ini memiliki kebijakan bahwa penilaiannya misalkan harus direview oleh 2 orang, nah itu kan butuhkan waktu karena harus mencari review untuk penelitiannya. Nah ini yang kami harapkan yang seperti ini, teknis ini, apakah kami cukup melampirkan apakah pengisiannya berdasarkan pada PO PAK 2009 misalkan atau bagaimana, karena kan batas waktu yang 1 minggu ini ya, bahkan tidak sampai kalau bisa Senin selesai karena kepegawaian kan harus merekapitulasi tanda tangan, kemudian tim PAK
Jadi kepegawaian menerima nanti disalurkan ke Timpak mungkin atau bagaimana? Atau kami mencari Timpak sendiri atau bagaimana? Nah itu kan perlu direncanakan, Pak. Kemudian apakah setelah itu nanti dari kepegawaian merekapitulasi, operator di sini kata Bu Maya, jangan sampai lengah karena ini menyangkut nasib semua dosen. Karena kalau semua data Tridharma ini tidak direkap, maka nanti tidak dikonversi untuk peraturan pengajuan jabatan akademik selanjutnya. Ini kan sangat rugi kami sebagai dosen. Jadi seperti itu. Mohon arahannya, terutama teknis yang harus kami lakukan seperti apa. Terima kasih, Pak. Oh, siap, terima kasih, Bu. Karena yang disampaikan saya tadi adalah pengakuan itu mengacu kepada aturan POPAK 2019. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Wakasatu untuk memberi istilahnya arahan seperti apa nanti teknis, karena seperti yang disampaikan Bu Maya juga bahwa kalau bisa jangan ada regulasi yang terlalu panjang katanya, karena waktunya sangat sedikit, sehingga memang butuh teknis yang sekiranya singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Mohon arahannya juga kepada para pimpinan. Saya beri waktu kepada Pak Wakasatu karena beliau juga bagian dari Timpak. Semua Waka adalah bagian dari Timpak. Halo? Pak Batin berarti ya? Pak Buati. Atau Bapak Ketua, karena ini adalah sifatnya diskusi. Teknis bagaimana pelaksanaan ini, pengerjaan pengakuan ini cepat. Ya. Cepat sesuai dengan... Saya jawab aja ya. Siap. Menurut saya cukup jelas tadi yang disampaikan Pak Cakrim. Jadi dosen-dosen disampaikan untuk mengisi form yang sudah diberikan. Dan itu akan diajukan ke kepegawaian. Biar nanti Timpak yang menilai setelah itu. Apakah ada revisi atau tidak. Saya tidak tahu, sepertinya sudah ada peer review kalau di POPAK yang baru ya. Tidak ada, Bang. Ya, seperti itu. Nah, itu cukup jelas sebenarnya. Jadi dosen silahkan mengisi langsung form yang disediakan Pak Sakrim. Sederhana sekali sebenarnya. Mengisi sesuai kinerja yang sudah dilakukan, diajukan ke kepegawaian. Nanti kepegawaian yang akan dan Timpak yang akan mereview. Kalau sudah ada revisi, berarti langsung tanda tangan dikirim. Ketika ada revisi ya dipanggil dosennya. Sesederhana itu. Mungkin gitu ya Pak Sakrim ya. Oh, siapa Pak? Ya. Mohon izin menambahkan Ketua Pak Sakrim. Oh, siap Pak Wakasatu. Mohon maaf saya tidak menghidupkan kamera karena agak sinyalnya jelek Bapak Ibu. Apa sakit mencurigakan Kan oleh Pak Ketua tadi jelek. memang di aturan PAK-nya memang sudah tidak menggunakan peer review lagi. Hanya saja Bapak Ibu jangan terlalu terlena dengan hal tersebut karena dalam tanda kutip ya kekuasaan asesor masih sangat besar sekali. Kemarin ada teman kita yang pengajuan ke lektor walaupun tidak menggunakan peer review bisa lolos, tapi ada juga yang saat ini masih revisi terkait dengan peer review Bapak Ibu. Sehingga aturan ini jangan dianggap sebagai patokan walaupun sudah sebenarnya belum ada sih di LL Dikti 7 mengeluarkan edaran seperti di LL Dikti 4 atau 2 kalau tidak salah. Mereka sudah menetapkan bahwa memang tidak ada peer review, tapi di LL Dikti 7 itu belum ada edaran tentang tidak menggunakan peer review, sehingga asesor masih sesuai dengan persepsi masing-masing. Ada yang boleh tidak menggunakan peer, ada yang tetap harus menggunakan peer. Ya, itu perihal peer review. Itu saja Pak Sakrim. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh masuk Pak Sakrim?
Siap, Pak Didi. Terima kasih, Pak Didi. Maaf, saya juga nggak menyalakan kamera karena belum mandi. Jadi gini, maksud saya menangkap dari Budi tadi, maksudnya karena ini waktunya mepet, kita tidak usah terlalu berpikir ke depan nanti bagaimana. Toh nanti mekanisme usulan jabatan akademik itu mesti akan bergantung atau penentunya adalah asesor dari dikti dan itu. Jadi ini sifatnya hanya pengakuan kinerja. Misalnya saya pernah tahun 2021 melakukan penelitian judulnya ini, itu ya udah, itu sudah diakui, berarti nanti ketika saya mengajukan berarti bisa saya panggil atau file saya yang diakui tadi dengan saya juga melampirkan bukti fisik, tetap itu URL dan nanti akan dinilai juga oleh asesor. Jadi bukan karena artinya dikti itu mempercayai perguruan tinggi untuk menilai itu selebihnya sana tinggal asesor, pasti tidak itu. Sama seperti sekarang waktu mengajukan kan dari timpak kita sendiri kan juga sudah ini kan verifikasi dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya di asesor dikti tadi kan masih ini kan, masih menilai terkait dengan ada yang pakai peer review, ada yang enggak ya itu. Jadi kita harus fokus yang dalam hal ini saat ini kita harus fokus saja bagaimana kita merekap kinerja teman-teman kita dosen itu direkap dan mengikuti form-form yang ada kemarin di-share oleh LDP. Mungkin itu Pak Sakri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Didi. Pak Rendra masih tetap bertanya? Tetap bertanya. Oke. Mohon izin Pak Sakrim. Mohon izin. Oke, berarti kalau ini kan sekarang untuk pengakuan ini kan diserahkan pada ketua gitu loh. Kalau misalkan ketua oke, ACC berarti oke gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, mohon maaf ini saya mau tanya lagi terkait keterangan bukti fisik ini, apa perlu kita tuliskan nomor SK seperti biasa atau kita ini cantumkan link Google Drive? Baiknya bagaimana Pak? Kemarin yang disampaikan Ibu, karena sekarang sister itu sudah Google Drive, jadi disarankan seperti itu. Jadi bukti-buktinya dimasukkan ke Google Drive. Jadi hanya linknya. Baik, berarti isi link ya di keterangan. Ya, isi link ya di keterangan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya minta tanda tangan ke Bu Hevi, setelah itu setelah dari ketua prodi baru ke kepegawaian atau saya menemui timpak atau bagaimana? Kalau biasanya kan saya sendiri menemui timpak. Ini mekanismenya seperti apa? Timpaknya sepertinya saya, Bu. Jadi kepegawaian. Oh gitu. Oh, kirain timpaknya waka-waka tadi, katanya waka-waka. Maksudnya penanggung jawabnya. Oke, baik ya. Karena pengalaman saya dulu kan saya mencari timpak sendiri. Oh, siap. Sekarang kepegawaian ya Pak ya? Ya, siap Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Bisa masuk Pak Sakrim? Ya, masuk Pak Hendra. Ya. Yang pertama di saat yang ketiga itu saya baca begini Pak Sakrim. Jadi usulan JFAD hingga 31 Desember 2022 ya. Yang pertama itu. Ya. Jelas tadi mengikuti yang dijelaskan oleh Pak Sakrim. Tadi sempat disinggung juga yang sudah mengusulkan dan sudah penerbitan PAK. Nah, itu yang di slide ketiga juga dijelaskan usulan JFAD setelah 31 Desember diatur dengan kebijakan transisi. Mungkin apakah yang tadi itu yang dimaksud dengan kebijakan transisi? Nah, tadi sempat disinggung tapi tidak jelas. Saya ingin memperjelas Pak Sakrim. Misal saya kan sudah mengajukan, sudah penerbitan PAK. Nah ini posisi saya di mana? Karena ini kan pengakuan kinerja, pengakuan angka kredit, pengakuan angka kredit. Kalau yang saya kan sudah diakui angka kredit dengan terbitnya SK Timpak meskipun belum keluar. Nah ini posisi saya di mana ini Pak Sakrim? Ngikuti yang awal tadi TMT yang asisten ahli yang 2019 atau seperti apa? Itu benar tadi ya, TMT terakhir ya? Ya. Bukan dari awal sebagai dosen ya, bukan ya? Ya. Mohon pencerahannya Pak Sakrim.
Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi ya istilahnya yang masih bergulir sekarang diskusi di grup, sesuai juga yang disampaikan oleh Bu Maya. Sebenarnya pengajuan jabatan akademik yang di bawahnya 31 Desember itu akan diselesaikan nanti, akan diselesaikan sampai di 3 Juni. Tanggal berapa itu? Juni ya, akan diselesaikan. Tetapi jumlah pengajuan yang masuk di LLDP itu 1000 berapa. Jadi mungkin hanya 3 bulan. Jadi itu yang dikhawatirkan. Baik yang penerbitan PAK yang sekarang, takutnya pas PAK-nya nggak keluar-keluar. Nah, jadi tadi yang disampaikan Pak Oni, semuanya wajib mengajukan. Yang masih belum terbit Pak, mengajukan. Tetapi LLDP mengupayakan ini akan selesai semua, termasuk punyanya Bu Dwi yang sudah ada akan diproses, akan diselesaikan. Itu Pak Rendra. Jadi kesimpulannya adalah karena Pak Rendra masih belum keluar Pak-nya, takut pas nggak keluar nanti harus melaporkan. Karena itu kan yang cuma copy paste Pak Rendra. Iya, karena yang saya Pak Sakrim pengajuannya di Januari, bukan di Desember. Oh, pengajuannya di Januari. Kalau nggak salah ya. Apa Desember yang kemarin Pak Sakrim saya? Kalau nggak salah benar Mas Ren. Oh, nanti diskusinya dengan saya berarti. Oh, siap. Langsung kan Pak ya. Siap. Oh, siap. Oke. Siap, terima kasih Pak Rendra. Sama-sama. Sekarang saya beri kesempatan kepada dosen, khususnya yang kalau tadi ada yang tugas belajar. Saya sekarang memberi kesempatan kepada dosen, khususnya kepada yang tenaga pengajar. Yang belum asisten ahli ya? Belum asisten ahli. Oke. Karena kalau yang asisten ahli sudah sangat paham karena sudah asisten. Belum denger nih. Saya aja nih. Gila tanya Pak Bagus. Tanya Pak Bagus. Kalau memang sudah jelas, nggak usah bertanya Pak Bagus, langsung dikerjakan, dikumpulkan besok. Bapak Ibu berarti tidak ada pertanyaan ya, sudah jelas ya. Alhamdulillah Pak, saya tadi barusan selesai ngajar Pak. Saya nanti tinggal nanti beritahu maksud saya minta tahu ke yang sudah mengikuti gitu Pak. Saya baru dari tadi ngajar Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Nanti saya lebih bertanya lagi ke Pak Sakrim. Insentif. Terima kasih Pak. Intensif. Insentif. Itu maksud saya Pak. Itu terbalik Pak. Mohon maaf. Ya, gini saya nambahkan sedikit Pak Sakrim tadi terkait dengan yang Mas Rendra itu. Jadi yang menurut saya itu yang sedang mengusulkan jabatan akademik kenaikan teknologi itu tetap mengklaim dulu, diklaim itu punya senjata. Karena ada bahasa kalau misalnya tidak terselesaikan tahun ini, itu akan kembali ke dosen yang akan mengajukan. Jadi mengikut peraturan yang baru, tapi dikonversi yang kinerja yang dulu itu dikonversi. Kalau nggak ngeklaim, nggak ada yang dikonversi nanti. Nah, itu. Jadi yang sedang maupun yang tapi belum terbit ya itu harus supaya aman artinya tidak ini. Kalau enggak, ya nanti nggak punya kinerja. Ketika dia tidak terselesaikan atau gagal kan, waktu usulan jabatan akademik kan mesti ada revisi dan sebagainya. Kalau nggak terselesaikan sampai dengan batas berlakunya peraturan yang baru, maka kita akan kesulitan kalau kita nggak klaim. Itu Pak Sakrim. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Informasi kepada Bapak Ibu khususnya Kaprodi agar menyampaikan hal ini, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila tidak dilakukan oleh dosen, maka kinerja Bapak Ibu, tridharmanya akan hangus. Dan ini juga ditekankan juga oleh LLDP, kalau bisa jangan sampai ada yang tidak mengajukan, karena ini juga akan mengimbas kepada PT, kemudian kepada prodi, juga kepada masing-masing dosen.
Itu harapannya adalah bahwa ini bisa diselesaikan secara cepat dan tepat. Itu Bu Mana mau nanya sepertinya Pak Sakti. Oh, siap. Terima kasih. Bu Mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, jadi ini saya sambil juga mengajar, kebetulan daring. Begini Pak, jadi peraturan ini jadi mau tidak mau, akhirnya kan kita harus mengikuti ya. Apalagi saya yang sudah lama, jadi minimal kan harus bongkar-bongkar, tapi ya sudah itulah dicicil. Nah, terkait dengan ini Pak, untuk yang tugas belajar itu kan saya sudah selesai, mungkin ada beberapa teman juga udah selesai. Nah, itu apakah perlu juga kan melampirkan surat izin, surat tugas belajar atau pengabdikan kembali gitu kan? Nah, karena kalau untuk tugas belajar kan kredit yang kita tempuh ya, berapa tahun selama kita kuliah itu kan tidak diakui toh. Nah, itu gimana Pak? Karena di situ tidak ada kan ya, hanya bidang satu A, B, C, D aja gitu kan. Seperti itu Pak Sakti. Oke. Siap, Ibu. Jadi yang disampaikan kemarin itu, yang disampaikan kemarin itu tidak ada batasan istilahnya tugas belajar atau tidak. Jadi semuanya dosen maka wajib melakukan pengakuan, baik tugas belajar atau tidak. Dan untuk artinya tanda-tanda surat izin, kemudian pengaktifan kembali itu tidak ada kaitannya dengan itu, karena nanti yang akan diserahkan kami itu hanya bentuk nilai, kemudian nilai itu akan ya tidak tahu prosesnya, sepertinya akan diklaim dilakukan di LLDT, kemudian nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan pengajuan jabatan akademik maka itu akan bisa ditarik seperti itu. Jadi tidak butuh surat tugas, mengaktifkan kembali, dan sepertinya tidak ada kaitannya dengan itu. Karena memang sudah jelas yang disampaikan semua dosen DPK baik dosen tetap, jadi semuanya wajib melakukan pengakuan. Begitu Ibu Mana. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, nanti saya juga sampaikan juga di grup, barangkali misalkan Bapak Ibu ingin diskusi mengerjakan bareng nanti hari Senin, insya Allah kepegawaian akan mengundang Bapak Ibu di enaknya gimana ya Pak? Kalau di ruang rapat kira-kira seperti apa ya? Di Geraha. Tapi sebenarnya kan tidak mungkin semuanya dosen perlu bimbingan, ada yang takut, ada yang tidak paham, mungkin kepegawaian nanti akan melakukan hal itu. Barangkali bisa kami bantu untuk cepat dan terselesaikan. Iya, di ruang rapat aja. Di ruang rapat aja. Ya. Terima kasih Pak Tukun. Bu Mumun sudah jelas ya, Dokter Mumun? Enggak, sedikit aja Pak Sakrim, cuma tadi mungkin saya misinformasi ya. Berarti TMT-nya itu dari impasing atau jabmik-nya? Jabmik-nya. Oke, thank you Pak. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya tutup Bapak Ibu. Di chatting itu Pak Sakrim, siapa Pak Adit itu kelihatannya tanya. Pak Adit? Atau sudah dijawab atau belum? Punya Pak Adit di chat. Oh, siap. Jadi Bapak Ibu, informasi juga, ini yang disampaikan saya tadi di awal fokusnya dua. Satu pengakuan, dua pengajuan. Jadi Bapak Ibu diberi batas untuk mengajukan jabatan akademik itu sampai tanggal 15 April. Itu mengunggah. Selebihnya itu tidak disarankan untuk mengunggah. Jadi
menunggu aturan yang baru. Yang sudah terlanjur, yang maksudnya yang sudah mengajukan akan diproses. Kemarin ada pertanyaan begitu. Mungkin itu pertanyaannya Pak Adil juga. Apabila misalkan sebelum tanggal 15 ini masih bisa diajukan jabatan akademiknya. Waduh, saya nggak selesai nih. Kurang banyak. Guru besar. Semangat, Prof. Didi. Siap, Bapak Ibu. Itu informasinya. Jadi pengajuan jabatan akademik sampai batas tanggal 15 April. Selepas itu tidak disarankan untuk mengajukan lagi. Jadi menunggu transisi untuk penetapan kebijakan yang baru. Ya, terima kasih Pak Mohon Didi, izin Pak Sakrim, satu lagi ya. Pak Sakrim. Ya, ini Bu. Apa namanya? Ini kan tadi untuk keterangan bukti fisiknya pakai link ya, link Google Drive ya. Nah, untuk pengumpulannya nanti apakah menggunakan file atau hard copy? Kalau yang sudah tertera Bu, tidak usah dikumpulkan Bu, karena bukan maksudnya untuk dinilai oleh tim Pak lembaga. Ini yang dikumpulkan soft copy atau hard copy-nya? Untuk dikumpulkan ke Pak Sakrim nanti. Kalau di Google Drive kan nanti tinggal melihat Bu. Mungkin filenya saja nggak apa-apa Bu. File, iya. Untuk berarti file ya? Ya, filenya saja nggak apa-apa. File scan ya? Karena kalau seandainya hard copy untuk melihat linknya kan nggak bisa, gimana? Tim Paknya mau lihat ya. Berarti stok filenya Pak ya, hasil scan ya. Baik, makasih Pak Sakrim. Mungkin soft file saja. Cuman link-link berkasnya kepegawaian juga dikirimi tabel Excel-nya, gitu aja. Maksudnya gimana Pak? Untuk ininya bukti fisiknya dikirimi? Bukti fisiknya di scan semua, ditaruh di Google Drive. Berkasnya PDF tetap bukan PDF berkasnya tetap dicetak buat tanda tangan di kolomnya itu. Kepegawaian juga diberi file Excel-nya. Supaya bisa ngeklik linknya. Berarti gini, untuk pengumpulannya dibutuhkan file Excel dan hard copy. Iya, dan hard copy. Kalau lampirannya ada usah dicetak hard copy-nya. Iya, kan ada di Google Drive. Pikir saya tadi kalau seandainya hanya hard copy, bukti fisiknya kan dalam bentuk Google Drive ya, gimana ngeceknya tim Pak. Kalau seandainya Excel berarti Pak ya. Nah, ini kan penting. Excel dan hard copy sudah ditandatangani oleh Ketua Prodi, gitu Pak ya. Terima kasih Pak Sakrim, Pak Ketua. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Bu. Mohon izin Bapak Ibu, kalau tidak ada diskusi lagi akan saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, para pimpinan, Pak Ketua, dan seluruh dosen. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakrim. Terima kasih Pak Sakrim. Terima kasih Pak Sakrim. Saya Lin. Assalamualaikum. Jadi saya kemarin terima kasih Pak Sakrim. Terima kasih Bu Meti. Recording stopped. Bapak Ibu.